5 objek wisata yang ada di Buol yang kalian harus kunjungi itu yang pertama, Permasalahan wisata yang ada di Kabupaten Buol itu menurut saya sangat urgent karena menurut saya pariwisata itu penting karena selain memiliki manfaat tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Buol, pariwisata juga menjadi poin atau memiliki peranan penting bagi perekonomian di Indonesia. Selain itu, pariwisata juga memberikan lowongan pekerjaan bagi masyarakat dan tentunya ketika sudah mendapatkan lowongan pekerjaan, pengangguran itu akan semakin menipis. Dan kemudian juga ekonomi nasional itu akan semakin meningkat. Jadi teman-teman, pariwisata sangat penting menurut saya karena setiap tempat yang menjadi objek wisata itu memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing sebagai identitas atau brand pengenalan tempatnya. Jadi untuk itu sangat penting karena dari suatu keidentitasannya atau ciri khasannya itu kita bisa mengenal, oh di tempat ini ternyata memiliki hewan yang endemik atau di tempat ini memiliki spot yang tidak ada di tempat yang lain. Menurut saya, pariwisata sangat penting karena salah satu kunci pendobrak perekonomian masyarakat. Jadi pariwisata itu memiliki peran penting dalam ekonomi positif, di mana pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja yang baru dan juga dapat membuat ataupun mendorong sebuah bisnis lokal yang ada di daerah tersebut serta dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah ataupun negara. Pentingnya pariwisata menurut saya adalah yang pertama dapat meningkatkan lapangan pekerjaan di daerah kita dan mendapatkan pemasukan di daerah kita. Lima, ini memiliki potensi yang sangat tinggi dalam kepariwisataan, yang dimana salah satunya itu ada Tanjung Dako, kedua ada Pulau Panjang, yang ketiga ada Pulau Busak, dan wisata alam mangrove yang berada di Kecamatan Gadung, dan juga wisata permandian Tertaria. Objek wisata yang ada di Buol ini yang pertama itu Tanjung Dako, Pantai Lilito, wisata Hutan Asahan, Tanjung Manis, sama Batu Susun. Yang pertama itu ada Pulau Panjang, yang kedua Tanjung Dako, yang ketiga Gunung Pogogul, yang keempat Tanjung Manis, dan yang kelima Kebun Kopi Bisa. 5 objek wisata yang ada di Buol yang kalian harus kunjungi itu yang pertama ada Tanjung Dako, terus yang kedua ada wisata Batu Susun, yang ketiga ada Bendungan Lakuan, terus yang keempat ada Pantai Nelam, dan keempat kalian juga bisa kunjungi Masjid Agung Kabupaten Buol yang menjadi ikon Kabupaten Buol. 5 objek wisata yang ada di Kabupaten Buol. Yang pertama ada Gunung Pogogul yang merupakan identitas dari Kabupaten Buol itu sendiri. Yang kedua ada Pulau Boki yang berada di Palele. Kemudian yang ketiga ada Pantai Bahari Daulan yang bertempat di Bokat. Kemudian ada juga wisata rohani yaitu Kuburan Raja yang berada di Kecamatan Biau. Kemudian ada Tertaria itu di Kecamatan Biau juga. Tempat wisata favorit itu sebenarnya yang jadi favorit banyak, tapi yang pilihan itu cuma satu karena di Buol sendiri untuk objek wisata permandian alam atau gunung itu lebih mengarah ke Tertaria. Karena kenapa saya pilih itu, kenapa saya lebih suka itu karena saya orangnya lebih suka menikmati alam. Kemudian lebih suka kesejukan karena kalau kita pilih pantai itu pantai lebih dominan ke panasnya. Wisata favorit saya itu Pulau Panjang karena menurut saya di Kabupaten Buol ini itu yang sangat menarik buat saya. Mulai dari hamparan pasir putih, jernihnya air, dan puncak yang ditumbuhi oleh alang-alang. Salah satu yang paling mendominasi karena saya penyuka wisata bahari yaitu Pulau Busak, yang dimana Pulau Busak ini memiliki berbagai macam biota laut dan juga terumbu karang yang begitu indah. Wisata favorit saya adalah Pantai Lilito. Alasannya ya karena Pantai Lilito itu menurut saya beda dengan pantai-pantai lain. Mungkin ada yang bilang Pantai Tanjung Dako itu juga sangat cantik, tapi menurut saya yang kalau kita lihat dari segi keindahannya itu
dan kebersihannya itu Pantai Lilito itu masih termasuk pantai yang populer di Kabupaten Buol sih. Makanya itu saya tertarik dengan pantai di Lilito itu karena juga airnya yang jernih sama pasirnya, dan yang paling menonjol itu adalah pohon kelapanya yang tersusun rapi itu, sehingga menjadikan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan itu, menurut saya. Kalau untuk spot wisata favorit di Kabupaten Buol itu Tanjung Dako. Karena di Tanjung Dako sendiri memiliki kesan tersendiri untuk saya. Di sana pertama kalinya saya merasakan camping dengan view malam yang indah. Kemudian pertama kalinya saya merasa diterpa badai. Tapi saat di pagi hari kita disambut dengan sunrise yang luar biasa. Menurut saya, wisata yang ada di Kabupaten Buol itu sudah baik. Tinggal bagaimana caranya kita untuk menjaga fasilitas yang ada di objek wisata tersebut. Dan bagaimana cara kita mengembangkan promosi wisata yang ada di Kabupaten Buol untuk dikenal di luar daerah. Pendapatku tentang wisata-wisata yang ada di Buol ini, wisata di Buol ini sebenarnya sudah sangat memanjakan dan mempunyai keberagamannya masing-masing. Akan tetapi untuk saya personal, saya kan suka scuba diving. Nah, di Pulau Busak itu kan tidak ada yang sewa-sewa alat scuba diving atau apa. Jadi mungkin siapa tahu ada komunitas-komunitas yang mau buka peralatan untuk penyewaan scuba diving. Untuk wisata di Buol sendiri itu sebenarnya sudah bisa bersaing dengan wisata-wisata yang ada di luar daerah Kabupaten Buol. Tapi mungkin memang butuh perhatian lebih dari masyarakatnya, apalagi dari pemerintah. Mulai dari menjaga fasilitasnya, menjaga kebersihan. Kemudian kalau untuk wisata yang menurut saya bisa lebih dikembangkan lagi seperti di Kumaligon. Kita kemarin Ikatan Taditi Buai dan Taditi Mane juga sudah melakukan observasi dan kita lihat bahwa sebenarnya potensi di Kumaligon itu sangat besar. Cuman memang masih perlu atau butuh perhatian khusus dari pemerintah. Menurut saya untuk wisata-wisata yang ada di Kabupaten Buol ini lebih membutuhkan namanya itu, yang pertama itu adalah akses jalan. Karena tidak semua wisata itu jalannya itu bagus dan mulus. Karena salah satu menurut saya untuk kita sebagai pariwisata yang ingin mengunjung di wisata tersebut, yang terutama pasti itu adalah yang namanya akses jalan. Dan yang kedua itu adalah tentang kebersihannya, bagaimana pemerintah bisa mengelola wisata tersebut. Dan yang ketiga ada juga di Hutan Asahan. Nah, itu salah satu wisata yang sangat bagus sekali dijadikan tempat spot camping bagi anak remaja maupun dewasa maupun anak-anak. Saya rasa itu rekomendasi sangat baik di situ ya, tempat spot campingnya. Jadi buat anak-anak muda yang ada di Kabupaten Buol yang ingin mencari tempat-tempat spot camping yang ala-ala hutan, mungkin di Hutan Asahan adalah tempatnya. Permasalahan wisata yang ada di Kabupaten Buol itu menurut saya sangat urgent karena kenapa? Wisata itu merupakan identitas atau brand dari tempat tersebut. Bagaimana kita bisa mengenalkan Kabupaten Buol itu bisa melalui pariwisata. Dan di Kabupaten Buol itu sendiri pariwisatanya itu sudah memadai, hanya saja ada poin-poin penting yang perlu diperbaiki. Misalnya pembangunan wisata tanpa pengembangan kembali, karena biasanya di Kabupaten Buol itu lebih obses ke pembangunan daripada perawatan. Jadi kalau dari saya untuk wisatanya sendiri itu masih minim dalam perbaikan atau perawatannya. Sebagai contoh, yang ada di sekeliling kita itu masih di bagian kota. Di bagian kota itu kan ada spot wisata taman atau yang biasa kita kenal Masjid Agung. Nah, di situ terdapat spot wisata yang sangat unik dan menarik yang bisa dikembangkan atau menjadi daya tariknya. Itu ada spot air mancur. Nah, di spot air mancur itu sangat unik, tetapi yang disayangkan itu tidak diberlakukan lagi atau tidak dijalankan lagi. Jadi sama dengan pajangan saja.